Om Swastiastu. Selamat siang. Halo, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita ketemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dengan Ibu Guru, yaitu Ibu Guru Komang Dewi. Bagaimana? Sudah siap semua? Ayo kita lanjut. Nah, pada pelajaran ini, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu, ada yang suka membaca? Atau jujur ya, kalau misalkan kalian tidak suka membaca, ya mungkin sedikit. Kalian pernah membaca koran? Nah, ini ada banyak koran. Ini bola, yang cowok-cowok biasanya suka menonton bola ini ya. Maksud Ibu membaca majalah bola. Nah, ini ada lagi untuk yang cewek-cewek mungkin suka yang gosip. Nah, ini opini, ada di surat kabar. Bagaimana? Kalian pernah nggak baca surat kabar ini atau majalah? Kenapa Ibu bertanya itu? Karena materi kita hari ini akan membicarakan tentang tulisan yang ada di koran atau di surat kabar. Yaitu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Ya, pada pembelajaran kita yang tadi hari ini yaitu teks eksposisi. Lalu, apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum kita masuk ke intinya, ini ada tujuan atau Ibu sampaikan KD dan IPK dari pembelajaran kita kali ini. Artinya, setelah kalian selesai mempelajari teks eksposisi ini, Ibu ingin ada tujuan-tujuan yang bisa kalian capai. Apa itu? Oke, kita lihat. KD 3.3, yaitu nanti kalian akan mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang ada di teks eksposisi yang kalian dengar atau nanti kalian baca. Nah, IPK-nya itu ada dua ya di sini ya, yaitu mengidentifikasi nanti permasalahan atau tesis, argumentasi, kemudian rekomendasi, teks eksposisi yang dibaca, kemudian 3.2-nya membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Tujuan pembelajaran ini lebih merinci lagi. Jadi nanti di akhir pelajaran, Ibu ingin kalian sudah bisa mengidentifikasi struktur dari teks eksposisi yang kalian baca, kemudian kalian juga sudah mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi yang kalian baca, atau nanti kalian baca di slide ini sehingga kalian bisa berpikir secara kritis. Nah, teks eksposisi tadi ya. Oke. Pasti kalian bertanya, apa sih teks eksposisi itu? Atau mungkin ada yang pernah mendengar teks eksposisi. Paling nggak mendengar dulu ya, karena sebenarnya materi teks eksposisi ini sudah pernah kalian pelajari pada saat SMP. Tapi sekarang kembali lagi dipelajari, cuma ini lebih mendalam. Lebih lain lagi pembahasannya. Nah, teks eksposisi apa itu? Ini dia jawabannya. Teks eksposisi adalah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Jadi, teks eksposisi ini berisi informasi mengenai sesuatu yang berguna untuk menambah pengetahuan pembaca. Tentu saja, teks eksposisi ini berdasarkan kenyataan atau fakta, bukan gosip ya, atau pendapat pribadi yang belum tentu benar. Teks eksposisi ini juga bisa berdasarkan pengetahuan atau sains, karena sains dan pengetahuan itu telah teruji kebenarannya. Nah, ini dia. Jadi, bisa kalian ingat saja bahwa teks eksposisi itu adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan, karena tujuannya untuk menjelaskan informasi kepada para pembacanya. Hanya saja dia tidak meminta orang untuk mengikuti
ke arah tujuan dari si penulis. Halo, Ibu kelihatan lagi. Tadi ternyata Ibu lupa menghidupkan kameranya. Jadi Ibu tadi nggak kelihatan. Sekarang kelihatan ya, udah kelihatan ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk tadi sudah pengertian teks eksposisi. Lalu sekarang apa lagi? Oke, ini deh. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri teks eksposisi? Oke, kita lihat ya. Kira-kira apa ya? Karena tadi teks eksposisi itu adalah teks untuk memberikan informasi kepada pembaca. Berarti apakah informasinya harus bohong? Informasi yang hoax? Oke, kita lihat dari ciri-cirinya ya. Pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Tentu saja, kalau kita sudah memberi informasi kepada orang, kita tidak mungkin memberikan informasi yang salah atau bohong. Kalau sekarang namanya informasi hoax ya, itu nggak boleh. Apalagi udah ada undang-undang ITE, nanti kalian masuk penjara. Jadi, kalau sudah teks eksposisi, itu harus teks yang non-fiksi, atau artinya teks yang ilmiah. Sifat yang kedua, berdasarkan kenyataan. Ini dia juga salah satunya. Harus benar-benar terjadi. Harus sesuai dengan kenyataan. Jadi, nggak boleh bohong-bohong. Atau fiksi, berdasarkan hayalan, tidak. Harus sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri yang ketiga, bertujuan menjelaskan. Nah, selain memberikan informasi, dalam informasi itu pasti harus ada penjelasan. Nah, itulah ciri-cirinya isi penjelasan. Dan yang keempat, tidak bermaksud memengaruhi pembaca. Ini dia. Jadi teks eksposisi itu bukan untuk, misalkan pembaca berpihak pada A. Dia memberikan, ada suatu informasi, dia berpihak pada pihak A, si penulis, kemudian dia mengajak pembacanya supaya ikut. Tidak boleh. Dia hanya memberikan informasi, memaparkan, menjelaskan sesuai apa adanya. Sekarang tergantung, diserahkan kepada si pembaca, dia mau ikut sama siapa, mau berpihak dengan siapa. Yang penting si penulis teks eksposisi itu harus membuat tulisannya dengan nyata, secara objektif. Objektif itu apa adanya. Itu dia ciri-ciri teks eksposisi. Nah, sekarang kita mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Kira-kira apa ya strukturnya? Ada yang tahu? Ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Kedua, argumentasi. Ketiga, rekomendasi. Apa itu ya? Tesis, argumentasi, sama rekomendasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, di sana baru ada penjelasannya. Oke, yang pertama adalah tesis. Tesis itu bagian pembuka dari teks eksposisi. Kalau sudah bagian pembuka, biasanya ada di paragraf awal, ya. Ada di paragraf awal-awal pada bacaan teks eksposisi. Apa sih isinya tesis itu? Ini dia, bagian ini memuat gagasan pokok mengenai suatu permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, ini isinya tuh teori-teori yang nantinya diperkuat oleh argumen. Penulis akan menyampaikan pernyataan dan pandangannya terkait masalah yang dibahas pada bagian tesis ini. Jadi seperti gagasan pokok apa yang akan dibahas pada teks eksposisi. Nah, bagian yang kedua kita mulai adalah argumentasi. Setelah tadi bagian pertama tesis, bagian kedua ini argumentasi. Argumentasi itu apa ya? Unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan di awal. Jadi ada tambahan-tambahan kalimat atau paragraf yang semuanya itu mendukung dari tesis yang disampaikan di awal. Argumentasi ini biasanya akan memuat berupa bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Bagian ini mencantumkan
Bukti yang mendukung pandangan penulis bisa berupa hasil penelitian, kutipan pernyataan ahli, ataupun fakta-fakta dari sumber terpercaya. Di sinilah disampaikan argumentasinya, supaya tesis yang disampaikan di awal itu kuat. Setelah itu, yang ketiga rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah menyimpulkan argumentasi yang disampaikan. Rekomendasi ini juga disebut penegasan ulang. Apa isinya? Ya namanya saja menyimpulkan ya. Jadi isinya itu ya pernyataan ulang atau penegasan ulang berisi simpulan dari apa yang disampaikan di argumentasi seperti penutup. Jadi adalah bagian akhir, biasanya terdapat di bagian akhir teks. Oke, tadi sudah kita tentang pengertian sudah, kemudian tentang strukturnya sudah. Sekarang kita masuk ke fakta dan opini dalam teks eksposisi. Kenapa sih kita perlu mempelajari fakta dan opini ini? Karena dengan mengetahui yang mana fakta dan mana opini pada teks eksposisi, kita jadi tahu makna yang ada di teks eksposisi tersebut. Jadi tahu apa isinya, yang mana berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, dan yang mana opini. Tapi mungkin kalian ada yang belum tahu perbedaan antara fakta dan opini. Nih, Ibu sampaikan. Fakta ya. Yang pertama, kalimat fakta itu mengandung kebenaran yang dapat diuji. Artinya, apa-apa yang disampaikan bisa diuji kebenarannya. Entah dilihat secara langsung, entah ada datanya yang lengkap, atau memang itu sudah tercatat dengan benar. Yang kedua, kalimat fakta memuat data yang akurat. Akurat ini artinya memang benar segitu, pasti. Tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Memang segitu. Kemudian, kalimat fakta bersifat objektif, ini dia, dan dapat menjawab 5W 1H. Yang artinya objektif itu yang memang apa adanya, tidak ada penambah-nambahan. Misalkan penilaian objektif itu si A. Oh, si A itu dia punya saudara, dia bersaudara 5 gitu misalnya. Itu objektif apa adanya. Tidak ditambah-tambahkan, misalkan si A itu bersaudara berapa? Oh, kayaknya 5 deh. Nah, itu kan belum pasti, tapi kalau sudah ya dia bersaudara 5, sudah pasti itu 5. Kalau kayaknya berarti itu belum pasti, bukan fakta. Nah, kalimat terakhir, kalimat fakta biasanya berisi di sana ya, maaf Ibu mengganggu di sana ternyata. Biasanya ada data angka. Jadi kalau ada data angka, itu termasuk fakta. Nah, fakta dan opini dalam teks eksposisi masih seperti itu, tapi sekarang kita akan membahas opini. Yang namanya opini itu apa? Bagaimana ciri-cirinya? Ini dia, kalimat opini kebenarannya masih perlu dikonfirmasi. Jadi belum tentu itu benar ya, namanya juga opini, pendapat orang. Beda-beda, jangan-jangan seperti gosip. Kemudian yang kedua, kalimat opini bersifat subjektif. Artinya subjektif, kalau tadi objektif apa adanya. Kalau subjektif itu, nah ini yang namanya penilaian individu. Bukan apa adanya, tapi ada-ada aja. Tapi disesuaikan dengan penilaian individu itu sendiri. Tidak nyata. Kalau misalkan penilaian si individu itu dia senang sama si A, pasti dipuji-puji. Tapi kalau dia misalkan ada dendam dengan si B itu walaupun bagus, pasti ada aja kekurangannya. Itu yang namanya penilaian secara subjektif. Kalimat opini didasarkan pendapat pribadi. Ini dia yang Ibu sampaikan tadi, bahwa opini itu adalah penilaian secara pribadi. Kalimat opini biasanya memuat kata sifat. Sangat mungkin, diduga, sekitar, itu adalah kata-kata yang belum pasti. Sehingga kalau ada kalimat seperti itu masih termasuk kalimat opini. Belum pasti kebenarannya ya. Misalkan, pada kecelakaan lalu lintas tadi pagi,
diduga ada korban yang meninggal. Nah, baru diduga, jadi belum pasti kebenarannya. Harus dikonfirmasi lagi. Itu yang namanya kalimat opini. Nah, setelah kalian tahu dari pengertian struktur dan fakta opini, kita berlatih ya. Ini Ibu sampaikan bacaan tentang teks eksposisi. Bacaan singkat. Ya, ini teorinya, judulnya atau teks eksposisi ini dalam bidang dalam bidang kesehatan ya, tentang ayam. Sebenarnya teks eksposisi ini boleh dari dengan topik apa sih Bu? Kalau topik, bisa topik yang dijadikan teks eksposisi ini dibahas sesuai dengan kenyataan dan keilmuan. Karena itu topiknya boleh dalam bidang apa saja. Bisa lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain. Itu topiknya ya. Dan topik yang Ibu angkat ini adalah, Ibu sajikan di slide ini adalah tentang kesehatan. Ini ada 3 paragraf. Oke. Ini paragraf pertama. Ya. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Dan ini paragraf ketiga. Silakan dibaca. Ada banyak jenis ayam yang dapat dikonsumsi dan tersebar di dunia ini. Ayam merupakan salah satu dari jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Hampir semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, namun hanya dibedakan oleh struktur daging dan rasanya saja. Salah satu yang paling populer dikonsumsi masyarakat adalah ayam pedaging. Dan itu paragraf pertama. Paragraf kedua selanjutnya dan paragraf ketiga. Ini juga ada kok di buku kepaket. Jadi Ibu ambil yang bacaan yang ada di buku paket, Ibu sampaikan di sini. Kalian boleh lihat di sana, boleh juga nanti baca ya. Oke, sudah tadi ada bacaan contoh tentang teks eksposisi yang dari bidang kesehatan tentang ayam. Sudah kalian baca juga, kita baca bersama-sama. Lalu kita akan berlatih untuk menganalisis ya struktur dari teks tersebut. Ini dia. Bagaimana struktur teks eksposisi tersebut? Ada yang masih ingat? Apa saja strukturnya? Oke, ini dia. Tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Tesis itu apa? Masih ingat? Argumentasi juga, dan rekomendasi. Ya, kita lihat. Kita analisis. Nah, Ibu tidak menampilkan Ibu di sini ya, karena kita akan menganalisis teks. Kita bagi menjadi 3, karena kebetulan ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, sudah dibaca tadi ya, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini dia. Dari 3 paragraf ini, kita cari strukturnya. Kebetulan ada 3, jadi paragraf pertama itu apa? Pastinya tesis. Iya, karena tesis ini adalah sebagai gagasan pokok dari teks eksposisi. Gagasan pokok yang nanti akan dijelaskan oleh pada struktur argumentasi. Jadi yang kedua, paragraf 2 ini adalah argumentasi. Kalau kalian baca juga isinya tentang menjelaskan atau memberi pemaparan informasi yang semuanya mendukung dari gagasan pokok tentang ayam. Kemudian yang terakhir, pastinya sebagai penutup, yaitu rekomendasi. Dia menutup atau dia menyimpulkan bahwa ayam itu adalah daging ayam, maksudnya ya, ayam pedaging itu adalah makanan yang dikonsumsi dengan masyarakat banyak, tetapi walaupun begitu harus diseimbangkan dengan gizinya, karena kalau berlebihan juga akan tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana? Sudah mengerti? Tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Ini contohnya ya. Jadi tesis itu sebagai pendahuluan, gagasan, pokok. Kemudian dijelaskan nanti dengan berbagai kalimat-kalimat yang mendukung tesis.
Kalimat-kalimat itu pasti argumentasi, masuk struktur argumentasi. Kemudian paragraf terakhir itu rekomendasi. Kenapa? Karena dia isinya menyimpulkan dari apa yang disampaikan pada tesis dan argumentasi. Ini kebetulan 3 paragraf. Bagaimana kalau 5? Kalau 10 atau lebih? Ya tetap jawabannya kalian harus membaca dulu, kemudian dianalisis yang mana sebagai gagasan pokok, apakah selalu paragraf 1 saja atau mungkin 1 sampai 3. Nah, itulah dia, harus dibaca dulu. Argumentasi juga, apakah hanya paragraf 2? Bagaimana dengan paragraf yang lain? Nah, rekomendasi, apakah hanya paragraf terakhir? Bagaimana kalau misalkan bacaannya ada 10 paragraf? Apakah paragraf ke-10 saja rekomendasi? Bisa juga paragraf 9 dan 10 atau 8, 9, 10 itu harus dibaca dulu. Oke, selanjutnya ini. Setelah kalian mencari strukturnya, kita apa nih yang kedua? Yang mana termasuk kalimat fakta dan opini dalam teks eksposisi tersebut. Ada yang tahu? Kita lihat langsung jawabannya yuk. Kita lihat dulu. Yang pertama, fakta. Fakta yang terdapat pada bacaan itu ada 3. Yang pertama, ada banyak jenis ayam yang dapat dikonsumsi yang tersebar di dunia. Ada banyak jenis ayam, dan ini bisa, karena dia fakta, memang kenyataannya seperti itu, dan bisa didata. Ya, memang benar kenyataannya. Yang kedua, ayam merupakan salah satu dari jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Ini juga benar, termasuk fakta. Ada datanya pada Badan Pangan Dunia. Dan memang jenis ayam ini yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain yang ketiga, fakta ketiga, selain dagingnya yang lebih tebal dan empuk dibandingkan ayam kampung, ayam pedaging dipatok dengan harga 3 kali lebih murah daripada ayam kampung. Benar. Coba kalian ke pasar, tanyakan harga ayam pedaging sama ayam kampung. Pasti ayam pedaging lebih murah. Dan di sini ada angka. Salah satu ciri fakta adalah dia menggunakan angka. Nah, setelah fakta kita cari opininya. Kayaknya banyak deh sih opini. Benar sekali. Hampir semua memiliki ciri yang sama. Namun, hanya dibedakan oleh struktur daging dan rasanya saja. Ini hampir ya, ada kata hampir. Hampir ini termasuk belum jelas berapa. Jadi, tidak pasti. Makanya dia termasuk opini. Yang kedua, salah satu ayam yang paling populer dikonsumsi masyarakat adalah ayam pedaging. Paling populer dikonsumsi masyarakat adalah ayam pedaging. Ini masih termasuk opini. Karena paling ini termasuk kata sifat. Akan tetapi, mengonsumsi ayam pedaging berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan manusia. Ini juga masih opini. Benar, tapi belum pasti. Tidak baiknya tuh karena apa? Tuh. Yang keempat, namun apabila dikonsumsi dengan batas sewajarnya dan disertai dengan mengonsumsi sayuran sebagai penyeimbang, dirasa tidak ada masalah jika mengonsumsi ayam pedaging sebagai alternatif gizi hewani. Di sini ada kata dirasa. Nah, apakah kalau fakta pakai perasaan? Tidak, fakta itu harus apa adanya. Karena itu, kata dirasa ini membuat kalimat ini termasuk kalimat opini. Itu saja kalimat-kalimat opini yang terdapat pada bacaan tadi. Nah, sebelum Ibu tutup dan memberikan kalian tugas, wah ada tugas ternyata. Kita simpulkan dulu ya pelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi dari pengertian, kemudian dari struktur teks, ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi, kemudian cara memahami makna teks eksposisi dengan mengetahui fakta dan opini. Pengertiannya, teks eksposisi adalah teks yang memuat tentang informasi dan menjelaskan tentang sesuatu kepada penulis dengan apa adanya berdasarkan kenyataan. Kemudian strukturnya ada tesis sebagai gagasan pokoknya, diperjelas dengan argumentasi, dan disimpulkan
pada struktur rekomendasi. Kemudian cara memahami makna dari teks eksposisi dengan mencari fakta opini yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Tugas kalian ya. Ini kalian semua sudah punya buku paket kan? Oke, ini dia. Baca teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan di buku paket kalian pada halaman 56 dan sampai 57. Di sana, lalu apa? Jelas. Analisis. Di sana ya, mana yang termasuk permasalahan atau tesis, argumentasi, dan rekomendasi dari teks tersebut. Kemudian, kalian cari fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi dalam bentuk kalimat ya, seperti contoh Ibu tadi. Lalu Bu, apakah saya harus menulis ulang untuk analisis ini strukturnya? Oh, misalkan ada 3 paragraf, apa saya ulang semua? Enggak, kalian hanya perlu menulis paragraf 1 dan 2 gitu misalkan, termasuk tesis. 3, 4, 5 termasuk argumentasi. 6, paragraf 6 termasuk rekomendasi. Gitu aja ya, supaya nggak banyak nulis. Tapi ini kalimat fakta dan kalimat opininya harus kalian tulis satu kalimat yang mana fakta, yang mana opini. Sudah jelas? Ya, kerjakannya harus dengan mandiri, kritis. Kritis itu maksudnya dengan pemikiran kritis ya, dan bertanggung jawab. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa, kalian dikerjakan di buku latihan, sudah selesai foto hasil pekerjaannya, kirim di kolom tugas Google Classroom ini, kemudian paling lambatnya jam 11 malam ini ya, jangan sampai lewat. Daring, walaupun daring harus tetap semangat belajar, ya, kerjakan tugasnya. Selamat bekerja. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan, boleh lewat WA atau boleh lewat dari komentar di grup Google Classroom ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.